Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bersama Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Muhammad Mapanyuki. di Sulsel, lebih dikenal dengan Panglimata. Ya. Ya, tahun lalu, 1,5 tahun lalu, balihonya tiba-tiba bermunculan tuh menjelang pilkada gubernur. Ya. Tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba balihonya hampir ada di semua kota. Dan balihonya bukan ukuran kecil, bukan sekecil ini. Ya. Dia ukurannya besar. Nah, inilah dia mantan Kasdam, Kepala Staf Angkatan Kodam 14 Hasan Anudin, kemudian menjadi Pangdam, Panglima Kodam Ya. di 14 yang sama. Sayang dia tidak bisa mengikuti jejak seniornya, Pangdamnya Andi Sumangeruk Ya. yang ada di Sulawesi Tenggara. Yes. Ya, kita berharap akan ada perubahan nanti. Tapi kita mulai dari yang sederhana dulu ini, Bang Jenderal. Tadi kita sebut ini ketuanya, ini ada 4 foto di sini, 3 foto dia, 4 sama Ya. lukisan. Ya. Kita sebut tadi sepertinya Sulsel akan dapat ini perhatian khusus sebab bapaknya Pak Oso orang Luwu, Ya. ya, ibunya orang Minang, ya, Minangkabau, Ya. hubungan historis Ya. banyak tuh Bugis sama Minang. Yang terakhir istrinya orang Takalar. Ini Ya, asli apakah gua. memang penunjukan Bapak sebagai ketua Hanura di sini karena sentimen primordialisme ada Sulselnya, atau karena jenderal pertama, atau bagaimana, Bang Jenderal? Ini sedikit dulu tentang partainya ini. Iya. Waduh, ini luar biasa nih Pak Tamsil. Tamsil ini saya kenal sebenarnya sudah lama. Iya. Cuma kedatangannya beliau ke sini karena saya jadi ketua Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan, beliau berkunjung hari ini. Terima kasih Pak. Ya, kalau bicara tentang ketua kita, ketua umum kita, Iya. Bapak Osman Sabta ini, ya memang dia asli orang Bugis. Selalu dia kata, saya ini orang Bugis. Dia memperkenalkan Ya, saya. memang dia orang Bugis. Kemudian istrinya apa lagi? Beliau mengatakan, ya istri saya apa lagi? Karena ibu Osman Sabta ini, istrinya ini Anak pejuang. anak pejuang. Siapa yang nggak kenal namanya dulu itu Bapak Haji Tisi di Sulawesi Selatan di zaman-zaman itu ya. Nah, inilah. Nah, kemudian beliau juga ini di Palopo, orang tuanya zaman-zaman itu ya pejuang juga, cukup dikenal di zaman perjuangan awal-awal ingin kita merdeka. Opu juga Bapak. Nah, Pak Oso ini selalu berkeliling di seluruh daerah di Nusantara ini, ya, karena dia ketua umum Iya. Partai Hanura, maka beliau sering keliling. Tapi mungkin boleh dikata paling sering dia ke Sulawesi Selatan. Apalagi waktu saya Ditunjuk. mau bergabung ke Partai Hanura. Dan terus terang ini saya kenal beliau ini bukan pada saat mau maju jadi ketua Hanura aja, tidak. Jadi karir militer Anda, perkenalan Anda dengan Sudah pernah. Saya kan kenal beliau waktu saya dinas di Kalimantan Barat di Pontianak. tempat dia berusaha. Saya pernah di Kodam 12 Tanjung Pura namanya. Saya udah kenal beliau. Beliau di sana adalah sangat ditokohkan. Nah, kemudian seiring waktu saya juga pernah membantu beliau waktu jadi ketua DPD, Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia, ketua DPD Iya, wakil ketua MPR. dan wakil ketua MPR. Saya pernah staf khususnya beliau, saya pernah jadi staf khusus walaupun sebentar. Kemudian seiring waktu komunikasi terus berjalan. Ya, sebagai orang tua saya anggap orang tua saya sudah, karena Selisih banyak. usia. Oh, jauh. Beliau umur sekarang hampir 80, saya 60. Jadi wajar saya anggap sebagai orang tua saya. Dan
saya anggap beliau ini memang punya sebagai pemimpin yang punya karakter ya. Dia orangnya juga berani, ya. Kemudian juga terbuka, kemudian jujur dan mau dikoreksi. Ini beliau, makanya saya bilang, kadang-kadang saya bilang, pernah saya katakan di dalam forum atau pengukuhan saya bahwa beliau saya kenal ini karakternya lebih tentara daripada tentara, karena orangnya tegas, ya tegas, lantang, dan komitmen. Ya beliau komitmen. Sebelumnya kan Jenderal Bintang 4 Pak kalau Wiranto, bicara sejarahnya Partai Hanura ini memang pendiri Partai Hanura ini tahun 2006 sejarahnya kan Pak Wiranto dan kawan-kawan. Kemudian beralih ke Pak Oso. Nah, itulah, dan sampai sekarang bukan cuma saya anggota mantan purnawirawan TNI Angkatan Darat, banyak yang bergabung di Partai Tapi Hanura. jenderal yang memimpin Dewan Ya, kalau DPD ketua Hanura ini Jenderal Bintang 2 ada ya di ketua satu-satunya DPD-nya ya mungkin saya saat ini. Jadi saya juga ini anugerah, alhamdulillah bisa juga diterima di Partai Hanura. Dan tidak ada pemilihan sepertinya. Ada. Ya, penunjukan atau ada pemilihan? Tetap proses musda itu musyawarah daerah kan namanya, berproses. Semua calon ada berapa calon, bahkan lebih dari 1 dan 6 dipanggil ke Jakarta. Kemudian ada asesmen, ditanya-tanya, termasuk saya ikut. Kita demokratis sekali di Partai Hanura. Kemudian ditimbang-timbang dan seterusnya barulah ditentukan yang cocok ini. Kebetulan saya yang ditunjuk. Jadi di Partai Hanura sangat demokratis. Jadi banyak hal yang orang bilang, wah jangan-jangan di Partai Hanura tidak ini. Tidak. Partai ini paling yang sangat terbuka. Bang, ini Partai Hanura tadi disebut salah satu partai yang alhamdulillah masih lolos parliamentary threshold ya. Tidak ya, Tidak. bersamaan. Tapi di provinsi Ya, dapat kursi. Ada demografi Partai Hanura di Sulawesi Selatan saat ini ada berapa yang kita hitung Pak? Ya, Cabang ada. jadi gini, kita ini kan ada 24 kabupaten kota. Dari 24 kabupaten kota ini ada 10 kabupaten kota yang ada anggota DPR-nya. Ada 14, 10 yang tidak. 14 di kabupaten kota yang duduk sekarang. Apa saja itu kita? Kita mulai dari Makassar, masih ada. Ya, Parepare ada, Maros ada, Pangkajene Kepulauan ada. Kemudian Toraja. Palopo ada Torajanya. Lu Utara, Lu Timur, kemudian Bulukumba, kemudian Bone, Pinrang, Jeneponto. Jadi ada 14 yang di provinsi dari itu dapil dari wilayah 11 dari Lu Raya. Target dari Ketua Umum pemilu 2009 harus punya di dapil provinsi, harus ada duduk di parlemen. Ya, kalau target kita sebenarnya seluruh partai pasti punya target, dan saya yakin dia pingin setiap satu dapil 1 kursi. Ngerti nggak ya? Mulai dari kabupaten, kota, provinsi dan seterusnya. Ya, kita harus target setinggi langit, semaksimal mungkin. Supaya apa? Merangsang semua ini para kader-kader, calon-calon nanti ini untuk meraih duduk di tiap dapil itu. Saya memang menyampaikan di dalam pengukuhan saya, kita harus punya target. Walaupun memang itu perlu perjuangan dan usaha yang keras, perjuangan yang keras. Nah, tapi paling tidak ya kita imbangi dengan ya ikhtiar-ikhtiar ya, Pak. Kita melakukan setiap hari, kita melakukan suatu kegiatan yang sifatnya memperkenalkan. Paling tidak ini partai ini kita popularitaskan dulu. Karena dulu ini Partai Hanura ini dulu pernah jaya di tahun pemilu 2009 ya. Kemudian 2014
itu kita masih lolos sampai ke pusat. Banyak sekali anggota DPR kita di pusat. Jadi dulu lulus. Nanti setelah 2019 kita sudah hendak lolos masuk parlemen threshold itu yang ditentukan 4% ya. Dan kemarin juga 2024 kita nggak lolos. Tapi Pak, kita tetap akan berjuang apapun batasan dari aturan internal sistem politik kita. Tapi kan kita juga ini berusaha agar jangan lagi ada batasan-batasan parlemen threshold ke depan. Kenapa? Karena sangat disayangkan. Seperti saat ini, bayangkan partai yang non parlemen, maksudnya yang tidak duduk di pusat, itu ada 17 juta suara yang tidak diwakili di sana. Bayangin Pak, 17 juta penduduk Singapura itu nggak ada 17 juta. Penduduk Sulsel udah 2 kali lipatnya tuh. Dua kali lipat. Dari Bayangin 17 juga tidak ada yang mewakili di. Makanya ketua umum kami ini menggagas kemarin sekretaris bersama Sekber. Ada 11 partai yang non parlemen. Beliau ajak dan bahkan menyuarakan kira-kira beberapa bulan yang lalu dan membuat Sekber bersama, ada kantornya di Jakarta, dipimpin. Inilah diajukan, dan untuk kedepannya ya kita minta tidak ada lagi suara yang tidak diwakili, sehingga kita berharap bahwa tidak ada batasan lagi. Jadi sesuai dengan putusan MK yang terakhir bahwa tidak ada ambang parlemen threshold lagi, 0, 0. Nah, itu dari MK ya, tapi aturan di DPR sendiri akan membuat, kita mau lihat ini. Dan sekarang berjuang terus ini partai yang non parlemen untuk menggogolkan agar zero PT, artinya 0%. Sehingga apa? Kita bisa semua mewakili rakyat. Tidak ada lah yang tidak terwakili. Oke Pak. Ini terakhir lagi rame RUU-nya, RUU pemilu lagi dibahas ini di DPR. Akan ada wacana besar, beberapa partai besar itu akan mengembalikan pemilihan gubernur kepala daerah dengan 2 rejim, tidak lagi langsung gitu, tapi melalui parlemen. Hanura sendiri atau suara, apakah ada instruksi dari pusat tentang wacana itu? Ada kita pandangan sendiri, Kawan Jenderal, tentang ini. Apakah setuju dengan itu atau gimana? Ya tentunya saya sebagai ketua wilayah pasti selalu loyal, tegak lurus kepada kami punya pimpinan di pusat. Wacana ini kan baru wacana Pak ya, walaupun sudah banyak komentar. Ya, ini bukan pendapat pribadi yang saya utamakan dulu. Banyak sekali tokoh-tokoh kita yang artinya pro kontra terhadap RUU ini yang mau dikembalikan ke DPR, pemilihan bupati, kepala daerah ya, itu wali kota, termasuk gubernur. Ya kalau saya pribadi, yang pertama saya katakan saya akan loyal terhadap DPP. Tapi kalau saya pribadi, ya menunggu instruksi dari. Tapi kalau saya katakan begini. Saya kira sistem demokrasi kita dua-duanya memperbolehkan ya. Tidak ada. Karena apa? Dulu juga pernah kita mengalami bahwa pemilihan bupati, wali kota, gubernur itu dipilih oleh perwakilan rakyat. DPR. Bahkan presiden dulu dipilih oleh DPR. Ya kan? Hanya karena berproses kita sekarang berubah sistem suksesi kepemimpinan di demokrasi kita ini. Apapun pilihan ini, ya tentunya kita semua kalau itu yang terbaik bagi bangsa kita untuk melahirkan kepemimpinan ya baik secara nasional di provinsi maupun di lokal kabupaten kota, ya mari kita dukung, kita sukseskan. Kalau saya tidak ada masalah. Ya, makanya Partai Hanura ini partai yang sangat terbuka. Artinya, tapi kita juga memperjuangkan hak-hak rakyat sesuai dengan visi misi Partai Hanura, bahwa
daerah ini harus sejahtera. Daerah ini harus diperhatikan, diperjuangkan. Sekecil apapun daerah itu kita harus dengar, ya, kita harus sikapi, kita harus datang langsung ke daerah itu untuk memperjuangkan apa yang. Kenapa? Ini persoalan bangsa ini tidak bisa diselesaikan oleh segelintir orang. Ya, semuanya. Bukan hanya trias politika. Ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi komponen bangsa lain, ya, yang di luar ini juga harus diberdayakan. Pak, mohon maaf ini. Saya katakan begitu, kalau Indonesia kita ini mau maju, ya mari kita bersama-sama membangun. Di zaman perjuangan sama seperti itu. Jangan bilang sejarah perjuangan kita hanya yang berjuang itu di pusat atau di ini. Nah, sampai ke bayangkan di desa pun orang berdarah-darah, berkorban, dibunuh kenil karena dia tidak mau tertindas, tidak mau dirampas hak-haknya oleh kenil di desa loh. Kalau sejarah perjuangan bagaimana tentara Nika masuk merampas hak-haknya rakyat di desa itu, dapat belajar sejarah perjuangan kakek saya itu Andi Mapanyuki itu dari desa, bukan adanya di kota-kota, enggak, di desa melawan itu rakyat. Makanya ini yang akan dikeluarkan. Sehingga basis kami berbasis bagaimana agar masyarakat ini kita berdayakan, kita menyuarakan. Dan saya berharap bahwa masyarakat ini harus cerdas di dalam melihat konstelasi politik nanti ke depan. Saya kira nanti ke depan ini masyarakat sudah semakin pintar. Kenapa? Karena ya seperti Bapak bilang dulu, media itu bisa mengendalikan pembacanya, bisa suruh baca. Sekarang nggak bisa, Pak. Ya, terserah dia. Karena apa? Nah, ini Bapak, teknologi sudah maju. Sampai ke pelosok-pelosok udah bisa setiap saat. Berita perang Teluk itu, kebijakannya Donald Trump detik ini bisa langsung kita lihat. Oh, ini. Seperti itu kan? Bagaimana perkembangan politik global, regional, nasional, apalagi di daerah, kita setiap saat mudah kita baca. Jadi harus cerdas, dan saya juga berharap masyarakat ini ke depan ini harus betul-betul mengingat falsafah itu, bahwa si pakatau, si pakala, si pakaingat, saling mengingatkan. Jangan sembarangan milih pemimpin. Mohon maaf nih. Kalau hanya pemimpin berdasarkan karena dia punya uang, katanya isi tas, kemudian beli suara, beli partai, tidak punya basic kepemimpinannya, tidak pernah ditempa jadi pemimpin, terus tiba-tiba jadi pemimpin, nah inilah kita akan merasakan penderitaan itu 5 tahun. Untuk sebagai tamu kehormatan kita datang di kantor DPD Partai Hati Nurani Rakyat di Jalan Kumala. Ya, ini nomor 50. Di depannya ada Istana Raja Goa dulu. Nah, bisa arahkan kameranya di sana, minta tolong. Nah, ini ada beberapa pengurus DPW dan DPD Partai Hanura Sulsel ya. Ini tidak disangka di depan beliau tadi ini seperti rapat partai ini ya. Ini ya, dia duduk di depan, kita dapat kehormatan duduk di sini seperti jadi pemimpin partai juga. Ya. Pong Jenderal, satu pertanyaan terakhir ini. Catatan untuk pemerintah provinsi ya yang sudah jalan hampir memasuki tahun kedua saat ini ya. Bagaimana? Apa catatan-catatan yang secara tertulis di partai? Biasanya partai kan kalau habis rapat kerja, habis muscap, habis apa itu kan ada rekomendasi internal, ada rekomendasi eksternal gitu. Nah, ini kalau ada rekomendasi eksternal yang mau diberikan ke pemerintahan gitu di saat ini pemerintah lokal lah, baik itu level kabupaten, kota sama provinsi, apa poin-poin pentingnya apa saja, Bang? Ya, oke. Sebelum saya jawab itu, Pak, Bapak kan tadi diawali pernah
bertanya kepada saya, Bapak pernah kemarin tuh pasang baleho-baleho Oh iya iya iya. yang banyak di 24 kabupaten kota ya kan? Panglima Panglima di suksesi 2024 kemarin toh. sampai panglima. Jadi betul Pak, saya waktu mulai di 2023 awal Iya. banyak tokoh-tokoh yang mendatangi saya. Bukan tokoh semua, masih hidup semua tokoh-tokohnya. Baik itu tokoh-tokoh ormas Nasional. berbasis agama, berbasis pemuda, Pengusaha dan itu datang berdiskusi dengan saya dan ujung-ujungnya Bapak layak untuk maju jadi calon gubernurnya. Awalnya sih saya tidak terlalu ini ya, karena saya tahu diri bahwa saya saat itu pemimpin partai ya. ya saya kan Baru berlatar pensiun dari belakang Pangdam. berlatar belakang militer, terus tiba-tiba saya pensiun tapi enggak apa-apa, itu biasa. Iya. Saya kira enggak mungkin melihat latar belakang background saya militer, dan militer itu memang saya 38 tahun saya ditempa di militer. Saya mulai lulus dari SMA Negeri 2 Makassar itu, masuk akademi militer. Nah, mulailah di situ. 89 ya. Tahun 1984 saya. Nah, mulailah di situ saya berjenjang ya, sekolah dulu. Komando, Ya, dikasih tugas-tugas, mulai jabatan. Dan saya rasakan memang saya katakan kalau orang mau jadi pemimpin, ya apapun pemimpin level itu apapun, itu harus melalui sekolah jenjang kepemimpinan, ya. Dan pernah diberikan suatu tanggung jawab untuk memimpin di daerah-daerah yang baik itu daerah yang daerah konflik, apalagi ya artinya semua daerah. Seperti saya pernah jadi komandan batalion 433 Kostrat. Oh, basisnya Kostrat. Saya Kostrat. Infanteri berarti. Ya. Kemudian pernah memimpin setahun pas darurat militer di Aceh tahun 2002. Berarti sama Pak Yusuf Manggabarani kemarin persamaan. Sebelum. Saya di situ dapat wilayah tanggung jawab di daerah Aceh Timur perbatasan dengan Aceh Utara. Saya komandan batalion membawa pasukan 600 dan pada saat terjadi darurat militer di mana karena darurat militer dinyatakan berlaku, maka yang berkuasa di situ adalah militer. Camat, bupati itu di bawah kendali pada saat itu memang ada Dandim, tapi kita difungsikan Danyon membantu Dandim. Dan disitulah saya rasakan, dalam keadaan kondisi seperti itu, kita masih bisa mengabdi kepada rakyat, walaupun kita ditugasi untuk tugas umumnya. Bukan organik ya saat itu ya? Bukan organik, kita artinya penugasan. Kemudian saya waktu itu membangun sekolah, ya, memberikan pelajaran kepada anak, karena waktu itu kondisi yang tidak stabil, di mana banyak masyarakat takut keluar di rumahnya, jangankan keluar dari rumah. Ke masjid aja takut. Sebelum jajak pendapat saat itu ya? Sebelum Helsinki ya, perdamaian tahun 2002. Dan alhamdulillah setahun saya. Dan saya artinya dinyatakan ya berhasil. Artinya lolos, bawa pasukan itu. Nah, pernah saya pernah jadi komandan Kodim, komandan Korem. Jadi pemimpin itu harus memang pernah ditempa. Jadi kalau jadi pemimpin terus tidak melalui jenjang-jenjang sekolah kepemimpinan, pernah ditempa dengan jabatan kepemimpinan, itu sulit Pak. Ini kita mau bilang bahwa pemimpin sekarang ada banyak yang tidak melalui jenjang gitu. Saya nggak tahu Bapak yang boleh Bapak baca track recordnya pemimpin-pemimpin itu. Makanya jangan salah, ya artinya banyak daerah yang dipimpin karena mungkin yaitu tadi istilahnya instan kepemimpinannya, sehingga persoalan-persoalan itu timbul, banyak sekali riak-riak.
Ya tuh, ada rakyat yang tidak puas, ada komunitas yang tidak puas, akhirnya timbullah gejolak-gejolak sosial yang artinya ini mengganggu komunikasi pembangunan rakyat, di rakyat. komunikasi Ya, agama, Forkopimda, komunikasi kalau ke lapisan masyarakat. ya kalau kita di TNI itu di samping kita disiapkan untuk menjadi pasukan bertempur, kita juga sebagai pasukan pembina teritorial. Apa itu yang dibina? Pembinaan geografi, demografi, kondisi sosial. Geografi itu wilayahnya kita petakan. Ya, dari pesisir kah, pegunungan kah, dalam hutan kah, itu kita petakan, itu kita ngerti pemetaan itu. Ya, apa sumber-sumber daya yang ada di dalam situ, di dalam geografi. Kemudian demografi, manusianya, penduduknya. Kita harus tahu berapa yang dewasa, yang tua, yang muda, anak-anak yang butuh sekolah, pendidikan dasar berapa, SMP-nya berapa, menengah pertama. Kita ngerti itu dulu. Karena kita setiap saat mendata itu. Termasuk ideologi. Bicara kondisi sosial, membina kondisi sosial itu Ipolek, Sosbud, Hankam, dan agama. Ideologi, politik, ekonomi, sosial. Setiap perkembangan ada gejolak, ya kita selalu dipanggil. Makanya kami itu kalau waktu itu Dandim namanya Forkopimda. Forkopimda di daerah, salah satunya Dandim. Ya, waktu saya Danrem di Bengkulu, saya juga Forkopimda di Bengkulu, selevel gubernur. Ada persoalan, ada rapat. Selalu kita menyampaikan saran pendapat. Bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ini. Nah, kemudian seterusnya, apalagi Pangdam, pastilah. Nah, catatan untuk. Kalau untuk catatan kita di provinsi ini, ya terus terang bahwa kita sih kondisi di Provinsi Sulawesi Selatan masih kondusif, walaupun ada riak-riak di baik itu persoalan-persoalan masyarakat kita. Yang kemarin seperti contohnya di Luk Raya itu kan, itu sebenarnya sangat disayangkan terjadi adanya seperti itu. Kalaupun ada kemauan untuk menjadikan itu provinsi Luk Raya, saya nyatakan itu saya setuju di dalam forum. Saya diwawancarai sebagai kapasitas sebagai ketua Hanura. Iya, saya secara pribadi karena begini, Sulawesi Selatan ini kan luas. Ya. Bayangin saking luasnya di zaman Covid ini, saya bicara zaman Covid ya. Saya luas, saya Kasda masih Covid. Covid itu rujukan untuk perawatan yang sudah kena stadium 3-4 itu dari itu harus dibawa ke Makassar. Jadi banyak sekali itu masyarakat yang dalam perjalanan itu meninggal gara-gara harus dibawa ke Makassar. Bayangin coba. Dan saya dulu tangani Covid, Kodam itu tangani Covid. Saya sebagai Kasda mengendalikan operasional itu seluruh perangkat Covid itu kita mulai dari jemput dari orang sakit masuk rumah sakit, ngawasi di rumah sakit sampai meninggal ditanam itu kita semua yang main itu tentara. Kalau tentara sekarang urus koperasi merah putih Pak. Itu lain lagi, itu kebijakannya lain lagi tuh. Jangan tanya saya. Tanya ke pertanyaan Pak Bungkas. Jadi judul dari wawancara ini kenapa kita keliling partai ini Pak terakhir ini sebenarnya ingin juga menanyakan selain daerah tentang krisis global. Ya, krisis geopolitik dan krisis global. Nah, kita Partai Hanura sendiri melihat krisis saat ini potensinya apakah mengkhawatirkan? Sedang-sedang saja, jangan khawatir rakyat, atau memang kita harus takut ini? Gimana ini yang terakhir? Saya begini, saya kan mengikuti perkembangan geopolitik, geostrategi yang ada di Timur Tengah ini. Global dan politik. Jadi ini kan global, regional, nasional. Jadi tidak ada negara di dunia ini bisa berdiri sendiri, itu dulu ya. Tidak ada. Mustahil kalau bilang ada negara bisa hidup dari kekayaan alamnya sendiri atau tidak mau tidak ada. Mutual. Kita memang harus di dalam lingkungan global ini harus selalu bekerja sama, sharing.
Ingat sejarah kita zaman mau merdeka, ya. Kalau bukan karena bantuan-bantuan dari saudara-saudara kita yang ada di sana, masih kemarin rame juga itu dipertentangkan bahwa dulu yang pertama yang menyuarakan Indonesia ini supaya merdeka di tahun 1944 itu adalah orang Palestina. Itu jelas sekali itu. Ya, seorang yang berduit, ya, orang Palestina yang ada di Arab Saudi punya duit, bahkan memberikan bantuan kepada utusan kita ya untuk mencari dukungan-dukungan politik, dukungan-dukungan dana itu orang Serius Palestina. sekali berdiri bulu-bulu tadi menyatakan Oh iya, kemerdekaan. ya, enggak, karena apa? Saya ini kan lahir dari kakek saya, mulai dari Raja Goa, Raja Bone, ini dua kerajaan yang mewarisi saya, Betul, dan saya masih langsung bukan lagi bilang saya abal-abal ini, bukan. Ya, kakek saya Raja Goa, kakek saya Raja Bone, lahirlah bapak saya, kemudian saya lah dilahirkan. Ya kan begitu ya. Ini bukan abal-abal, bukan, tapi ini betul-betul ini saya asli sejarah lah. Dan itulah di depan itu istana Jongaya, itu istana Raja Goa, dan sepeninggal istana Raja Goa ini Raja Goa ada Andi Mapanyuki anaknya, dan ibu saya masih tinggal di dalam di sana. Masih ada ibu saya, dan saya juga masih sering ke sini ini pasti ke sini, masih ada. Jadi kembali, kalau kondisi sekarang ini pasti kita akan kena imbasnya, dampaknya. Di lokal, negara. jadi global, Ya, contohnya misalnya ya ini berdampak nasional di Indonesia, nasional. Di daerah Bu, lokal. bayangin Pak, ya, kalau minyak itu kita kan minyak kita kan juga ngambil dari sana. Pertamina kan, coba dengar itu, baca tuh. Kalau nggak lolos dari situ, bayangin harga minyak di Indonesia akan melonjak seperti di Amerika, hampir 100% naiknya. Padahal Amerika itu punya cadangan BBM yang banyak berlimpah, mungkin sampai 50 tahun masih ada. Tapi kenapa? Karena dia mempertimbangkan keseimbangan ekonomi, baik secara nasionalnya maupun regional maupun internasionalnya. Kalau kita ini banyak juga sumber daya kita, ada sumur-sumur kita banyak, tapi tidak mampu kita mensuplai dari hasil rumah, tapi harus kita ngambil. Makanya akan dampaknya itu akan ada terhadap kita. Itu baru minyak. Belum lagi yang lain-lainnya seperti contohnya pupuk kita ini. Pupuk urea ini itu kita ngambil dari sana, gas. Kalau mengandalkan kita pun sendiri nggak mampu Pak. Mohon maaf ini. Kenapa biji plastik? Artinya dampaknya. Nah, sehingga Pak, makanya seluruh pemimpin-pemimpin di dunia ini memonitor, berkoordinasi, komunikasi, merumuskan agar tercipta perdamaian abadi ini. Ingat, negara kita negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dalam pembukaan itu, ya, kita ini harus berada mendukung negara-negara yang tertindas. Kita ini kan negara-negara non-blok. Ya, kita harus berjuang kepada negara-negara yang tidak beraliansi kepada siapapun, kekuatan apapun. Tapi kita arti memperjuangkan. Ingat, Presiden Soekarno memperjuangkan di Dewan Keamanan, walaupun pernah kita keluar di PBB tahun 1950, kemudian balik lagi. Tapi karena itulah hebatnya pemimpin kita, Bung Karno tuh mensiasati dunia saat itu. Samalah dengan segini, Pak Prabowo, pemimpin kita ini yang terpilih ya secara demokratis, beliau memimpin. Presiden kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin agar Indonesia punya peran penting di dalam kancah global ini. Saran untuk masyarakat lokal di Sulawesi Selatan. Ya, kita harus banyak menghemat sekarang ini. Pokoknya kita di seluruh, terutama di Sulawesi Selatan, dimanapun, kita harus menghemat. Energi kita harus hemat. Di beberapa daerah, para pejabatnya, para ininya, mau kemana? Cuma naik sepeda. Bahkan ada yang jalan kaki. Mohon maaf ini.
kunci utama kesuksesan ya, baik itu sekecil apapun maupun di lingkungan keluarga apapun, itu menghemat. Menghemat bukan berarti pelit ya. Tidak, artinya menghemat. Jangan kita hidup dengan seperti yang masih seperti waktu kita masih enak, tenang hidup ini. Ini global ini Pak. Di negara manapun semua menghemat energi kita. Kayak lampu ini kalau tidak penting AC dimatikan. Ya, tidak perlu harus keluar jalan kemana itu nggak usah pakai kendaraan yang menggunakan BBM. Jalan kaki saja atau naik sepeda. Ini saya harapkan kemana. Kemudian mulai sekarang masyarakat ya mungkin kalau belanja itu jangan belanja yang kayak orang bilang memborong suatu seolah-olah kita akan mengalami krisis. Tidak. Jadi semampunya, secukupnya, tapi kita itu tadi berhemat. Kemudian satu lagi, sebagai bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa, kita selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bahwa selama Allah dekat ke masjid. Ya, dekat kita ke masjid, Allah masih memperhatikan kita. Nanti sesi itu nanti Pak. Jadi selain dia ketua partai, tanpa liga, beliau juga ketua DPW Dewan Masjid Indonesia. Membawahi berapa masjid itu Pak? Di Sulawesi Selatan ada. Sulawesi Selatan hampir 15.000 masjid. Sesi itu nanti kita wawancara ini. Kurang lebih 15.000. Psikologi pemimpin. Dia melihat krisis ini, krisis global di sana itu dilihat penuhi kebutuhan, jangan perbanyak. Ya. Terima kasih banyak Kong Jenderal ya. atas wawancaranya ini. Terharu sekali kita wawancara ini. Mungkin akan ada ini, kenapa baru sekarang kita wawancara ya? Kenapa tidak diperjuangkan dulu jadi satu pesan saya. Ya. Ya, kalau masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan ini ya mau mengembalikan marwah Sulawesi Selatan dalam skala aspek ya, saya mengajak mari dukung partai Hati Nurani Rakyat ya, karena akan berjuang untuk ya memberdayakan daerah harus dimajukan. Kalau daerah sudah maju, daerah sudah makmur, maka insya Allah Indonesia akan makmur, Indonesia akan sejahtera. Itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.